Tersesat di kuburan keramat. Kisah mencekam yang menyisakan teror abadi. Malam itu langit menggantung kelabu pekat tanpa bintang. Seperti sebuah kain kafan raksasa yang membungkus langit. Angin menderu pelan, membelai dedaunan dengan bisikan lirih seolah mengabarkan sesuatu yang tidak bisa dimengerti oleh manusia biasa. Jam menunjukkan pukul 11.45 malam. Ketika Arman memutuskan untuk menempuh jalan pintas melewati desa tua di pinggir hutan, sebuah jalur yang konon katanya tidak boleh dilalui setelah matahari tenggelam. Tapi Arman tidak percaya takhayul. Yang merasa dirinya lebih logis dari itu, ia hanya ingin cepat sampai ke rumah setelah seharian bekerja di luar kota. Google Maps menunjukkan rute tercepat melewati jalan setapak yang melintasi area perkuburan tua, kuburan keramat Gunung Sela. Penduduk sekitar menyebutnya Pasar Yang Dipa, tempat di mana jasad-jasad tua dari zaman kerajaan dahulu dikubur. Tapi bagi Arman itu hanya nama, hanya mitos. Mobilnya bergerak pelan saat roda menggilas jalan berbatu. Kabut turun perlahan, menebal dengan setiap meter yang dilalui. Lalu tiba-tiba mesin mobil mati. Semua lampu padam. Arman mencaci pelan dan mencoba menyalakan kembali mobilnya. Namun sia-sia. Ia membuka pintu dan keluar. Suasana malam itu begitu sunyi. Sunyi yang asing, bukan sunyi biasa. Seolah dunia telah berhenti berputar. Klik, klik, klik. Suara aneh datang dari balik pepohonan, seperti langkah kaki seseorang atau sesuatu yang berjalan tanpa alas kaki, menyeret dan terhenti di sela-sela. Arman menoleh ke arah suara itu, tetapi tak ada apa-apa. Ia menyalakan senter dari ponselnya. Kabut menelan cahaya itu dalam hitungan detik. Tidak ada sinar yang bisa menembusnya lebih dari 2 meter. Ia memutuskan untuk berjalan kaki, menelusuri jalan setapak menuju desa di seberang. Namun langkahnya tak kunjung mendekati apapun. Ia seperti berputar di tempat. Batu nisan mulai bermunculan di sekelilingnya. Semakin lama semakin banyak. Mula-mula 1-2 nisan kuno, lalu deretan panjang yang berjejer rapi. Sebagian besar sudah terbenam tanah, sebagian lagi miring dengan lumut tebal menyelimutinya. Di salah satu nisan tua itu tertulis samar, "Di sini bersemayam Eyang Dipakarna. Siapa yang membangunkannya takkan pulang dengan raga utuh." Arman tertawa kecil, konyol. Tapi tawanya tercekat di tenggorokan ketika dari balik nisan itu terdengar suara napas berat, seperti suara hembusan dari dada yang lapuh. Berat dan dalam namun tidak manusiawi. Suara itu semakin dekat. Arman membeku. Tangannya gemetar memegang ponsel. Saat ia mengarahkan cahaya ke belakang nisan, ia melihat mata. Sepasang mata merah menyala, berdiri di balik kabut menatapnya tajam. Arman mundur perlahan, tapi kakinya terpeleset oleh akar besar yang entah sejak kapan muncul di sana. Ia jatuh terguling ke sebuah lubang tanah yang terbuka. Lubang kubur. Tangannya mencakar tanah mencoba bangkit, tapi lubang itu seakan menelannya lebih dalam. Dari atas bayangan hitam berdiri tinggi dan kurus, dengan wajah tak berbentuk dan rambut panjang menjuntai. "Kau tak seharusnya datang ke sini." Suaranya terdengar dari segala arah. Arman menjerit berusaha bangkit namun tubuhnya terasa lumpuh. Bayangan itu melompat ke dalam lubang, langsung ke arahnya. Namun sebelum menyentuh Arman, semuanya menjadi hitam. Ia terbangun keesokan harinya di pinggir jalan, tepat di tempat mobilnya mati semalam. Tapi mobilnya tak ada. Bahkan jalan yang ia lewati tidak pernah tercatat di GPS. Orang-orang desa mengatakan, tidak ada kuburan di sana. Tidak pernah ada jalan pintas seperti itu. Namun satu hal yang membuatnya benar-benar terpukul adalah saat ia menengok ke cermin. Lehernya di sisi kanan ada bekas cakar hitam membara dan terasa panas. Dan setiap malam sejak kejadian itu,
Arman selalu mendengar bisikan dalam tidurnya. Kau telah membangunkan yang tertidur. Sekarang kau adalah pintu bagi mereka yang akan kembali. Dan sejak malam itu, satu persatu orang di sekitarnya mulai menghilang. Selalu saat tengah malam, saat kabut turun dan suara klik, klik, klik mulai terdengar dari luar jendela. Apa tema Arman Gracious hidup? Mungkin. Tapi bukan sepenuhnya Arman lagi. Karena jika kau bertemu dengannya hari ini, dan ia mengajakmu melewati jalan pintas, jangan pernah ikut, jangan pernah. Sebab jalan itu bukan jalan manusia. Itu adalah jalan kembali bagi yang telah lama terkubur.